Finish it. Oh, we're good to go. Assemble. I am Storm, Goddess of Thunder. Hello Brovers, tadi pagi ternyata Marvel Studios itu baru saja merilis trailer terbaru dari What If season ketiga, yang dimana serial What If season 3 ini nanti bakalan dirilis pada tanggal 22 Desember 2024 ya, teman Natal lah intinya. Pokoknya ini serial liburan sebenarnya ya guys ya. Dan kemarin gue sempat meliburkan diri karena memang lagi banyak event-event seperti belanja 11.11 dari Shopee kayak TWS yang kemarin udah gue kasih unjuk itu. Ternyata kena diskon sampai di harga 100 ribuan pas aja. Sebelumnya waktu gue rekomendasiin ke kalian itu harganya di 140 ribu, itu pun udah kena diskon. Dan kemarin pas tanggal 11.11 itu kena diskon lagi jadi 140 ribu. Kan gue bilang apa, Coksu itu merekomendasikan yang udah pasti cuan dan value-nya tinggi. Udah hi-fi surround, bassnya kerasa banget, mantep gitu ya. Bodinya udah akrilik ala gaming, desain mirip banget kayak AirPods. Terus juga baterainya 300 mAh yang bisa tahan lebih dari 3 jam. Di harga 100 ribuan dapat gratis ongkir, bahkan kalau kalian beruntung kalian bisa dapat voucher diskon lagi dari toko maupun dari Shopee-nya langsung. Jadi udah pasti kena double diskon tuh. Tunggu apa lagi kalau semisal harganya masih di 100 ribuan, langsung aja di check out di keranjang yang udah gue sediakan. Higuzo, welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, trailer dibuka dengan diperlihatkan Sam Wilson dan juga Monica Rambeau yang berada di sebuah tempat. Mereka berdua berasal dari episode Mech atau Mechanical ya, pokoknya kayak gitu-gitu lah ya. Mereka berada di suatu tempat yang kuat diduga tempat ini sebenarnya bukan di bumi. Dari detail tempatnya, udaranya, hingga ton warnanya yang terlalu oranye. Di belakangnya juga ada orang lain yang belum jelas dia siapa. Di tempat yang terlihat mirip, ternyata kita juga bisa melihat varian dari Nebula, Korg, dan juga Groot yang melihat sesuatu di atas mereka. Berikutnya kita diperlihatkan Spectral Vision yang muncul dari sistem hologram gitu ya, kayak semacam teleport tapi secara hologram gitu. Scene selanjutnya kita diperlihatkan Riri Williams yang hendak terbang secara terburu-buru karena ternyata dia itu sedang dikejar oleh pasukan Iron Bots di belakangnya. Detailnya matanya tuh kayak berwarna ungu merah gitu dan dia dikejar 2 Iron Bots. Mungkin versi fullnya nanti itu bakalan lebih dari 2 Iron Bots ya. Kita juga diperlihatkan sosok Wenwu, ayahnya Shang-Chi, namun sebagai seorang cowboy western gitu cuy. Dan entah apakah ceritanya bakalan berada di era masa lalu kayak tahun 1980-an mungkin, atau lebih mundur lagi, atau justru looks-nya aja yang dibuat klasik gitu ya. Kita juga diperlihatkan beberapa karakter seperti Wong, Valkyrie, Okoye, yang satu lagi Teuing Sahaya. Ada Easter egg soal kapal Titanic juga, kalian bisa lihat. Ini kondisinya kayaknya di universe yang lagi kena incursion gitu. Scene berlanjut pada sosok Maria Rambeau yang mengenakan suit nanotech-nya Stark Industries namun berwarna putih silver gitu, dan kalau kita perhatikan di sekelilingnya dia ada beberapa kagebunshin karakter yang kurang jelas ini siapa, apakah ini semacam ilusi yang menyerupai The Watcher atau gimana, tapi kalau dilihat dari pecahan kaca dan lain segala macam ini memang kayaknya ilusi karena tempat sekelilingnya itu gelap gitu. Dan ini ngingetin gue dengan ilusinya si Mysterio waktu di Far From Home. Kita juga diperlihatkan Spectral Vision yang tadi sempat muncul dari hologram gitu ya. Terus dia terlibat pertarungan dengan 4 orang yang tadi gue sebut itu, Okoye, Wong, Valkyrie, sama ibu-ibu random gak tahu siapa ini. Bedanya mereka kayak memakai semacam armor emas nanotech gitu. Lanjut diperlihatkan Wenwu yang menggunakan senjata dagger gitu. Terus ada Nick Fury yang muncul bareng si Agent Coulson di suatu tempat, dan secara tidak langsung ini kayak ngeliatin kita teknologinya tuh kayak teknologi pesawat Thanos gitu cuy. Kita juga diperlihatkan Howard the Duck bersama Darcy Lewis mengendarai pesawat yang kuat diduga. Pesawat ini kayaknya mirip dengan pesawat Grandmaster di Sakaar. Scene berikutnya kita dapat surprise di mana Dormammu juga terlibat pada masalah ini. Dia terlihat membuka portal di hadapan banyak orang gitu, dan looks-nya mirip kayak Dark Dimension yang sempat terlihat juga terakhir kali di post credit scene Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ada Zeus yang berada di atas awan menatap ke bawah, looks-nya mirip kayak
versi MCU yang hadir di Thor Love and Thunder, akan tetapi ini lebih kelihatan tangguh gitu ya, lebih kelihatan serem. Masih berkaitan dengan scene pertarungan Spectral Vision, kita diperlihatkan 4 sejoli tadi mengaktifkan armor mereka buat lawan Spectral Vision. Kita juga diliatin Moon Knight yang berasal dari universe mechanical atau mech. Jadi dia tuh kayak sedang lagi ngeliat robot mechanical-nya dia gitu yang memang terinspirasi dari Gundam atau Gundam. Ada Maria Rambeau yang kayaknya lagi terpuruk gitu, masih berada di lokasi yang sama dan menggunakan armor nanotech yang sama. Kita pun diperlihatkan original Six Marvel Gundam atau Gundam. Ada Sam Wilson sebagai Captain America, Moon Knight, War Machine, Red Guardian, Monica Rambeau, Wenwu. Yap, ada Wenwu cuy di sini. Random banget memang. Dia kayak robotnya pakai Ten Rings gitu. Jadi ya memang terindikasikan bahwa ini adalah Wenwu Utopia versi Gundam, Cok. Dan sisanya gue masih belum bisa menebak siapa. Gokil ini menurut gue ya, ini random banget sih dan keren gitu. Jadi kreatif gitu karena Marvel ngasih ruang untuk para penulisnya buat nuangin ide gila dan terkoneksi langsung dengan multiverse Marvel saat ini. Apalagi dengan kaos desain Yggdrasil Loki dengan tulisan Rewrite the Stories. Mantep banget ini desain penuh detail, mengkolaborasikan antara desain brutalism streetwear dengan elemen multiverse pohon Yggdrasil atau temporal loom. Jadi buat kalian yang mungkin ngefans Loki, fans banget sama hal-hal yang berbau multiverse, itu kalian cocok banget sama kaos ini. Harganya sangat terjangkau dengan bahan 100% Katun Combat 24S dengan desain yang sebagus ini plus gratis ongkir tentunya. Yang mau check out bisa klik keranjang yang sudah gue sediakan, atau misalkan memang belum tersedia di keranjang yang sudah gue sediakan, kalian bisa klik link di deskripsi YouTube atau komen yang gue pin. Kemudian kita diperlihatkan Wenwu versi Western yang bertarung dengan para koboi lainnya. Ada juga Red Guardian yang ternyata tag team dengan Bucky. Kita kembali diperlihatkan Maria Rambeau yang terlibat kejar-kejaran dengan Iron Bots jahat. Kalau diperhatikan, Iron Bots ini serupa dengan yang mengejar Riri Williams tadi. Jadi kemungkinan mereka berada di satu universe. Terlebih lagi, di situ ada Okoye dari kelompok 4 sejoli yang lawan Spectral Vision tadi. Jadi kuat diduga mereka punya musuh yang sama. Biangnya Spectral Vision, kerocoknya Iron Bots. Scene berlanjut pada pecahan planet yang baru saja meledak dan ada cahaya membentuk logo Avengers. Masih belum jelas ini dari universe yang mana lagi, tapi intinya kayaknya nggak jauh-jauh dari universe yang tadi beberapa kali kita diperlihatkan ya, mungkin dari salah satunya. Berikutnya diperlihatkan sosok Caecilius yang kuat diduga terlibat pada ancaman Dormammu. Terus juga di sini ada Yondu juga yang masih belum jelas dia bakal muncul di episode yang judulnya mana, tapi intinya di sini ada Yondu. Ada juga Hulk. Dilihat dari pembentukannya ini Hulk ijo yang kayaknya bakalan dibikin tangguh dan brutal. Akhirnya cuy, dari kemarin gue gondok banget gitu ya karena Hulk ijo kita ternistakan gitu ya. Yang original yang benar-benar Bruce Banner gitu ya, malah jadi Profesor Hulk sekarang kan. Terus yang satu lagi joget twerking. Dan yang satu lagi kayak jamet dan tiba-tiba muncul gitu aja. Nggak ada singgungan, nggak ada easter egg, nggak ada tanda-tanda dia bakal muncul, tiba-tiba dia nge-spawn di situ. Anjir bener-bener ini yang nulis siapa coba. Kita juga diperlihatkan ada 3 The Watcher yang belum jelas ini versi asli atau hanya ilusi. Karena lagi-lagi sekelilingnya itu kayak jadi gelap gitu ketika The Watcher ini muncul. Mirip banget sama ilusi Mysterio yang selalu gelap kalau make genjutsu buat musuh-musuhnya. Dan ya, kita diperlihatkan sosok misterius kepalanya kayak bola akuarium gitu yang kuat diduga ini adalah Mysterio. Emangnya boleh? Kan ini kan punya Sony. Entahlah kalau soal itu, tapi kita baru bisa menteorikan bahwa ini adalah Mysterio. Kalau misalkan ternyata ini bukan Mysterio ya nggak masalah, tapi intinya kayaknya berkaitan dengan ilusi-ilusi gitu ya. Kita juga diperlihatkan sosok Spectral Vision yang muncul memimpin para Iron Bots-nya. Ada segala harism cuy di serial ini. Si Gundam segede planet yang terakhir muncul di Eternals. Ada Captain Carter, Kahori, sama satu lagi gue nggak tahu itu siapa. Falcon versi cewek kah? Atau salah satu mutants bisa jadi. Dan kalau kita perhatikan, mereka ternyata sedang melawan semacam kaiju gurita terbang gitu. Di akhir trailer kita diperlihatkan sosok Storm yang ternyata di sini Storm udah menjadi mutant
jadi Thor juga gitu ya, double gitu, udah jadi mutant listrik, jadi dewa petir gitu sekelas Thor. Lawannya masih sama, yaitu gurita kaiju terbang, dan ini lagi-lagi gue kasih tahu ini random banget. Oke, kira-kira itu tadi adalah breakdown dan beberapa detail menarik dari trailer What If Season 3. Sorry banget kalau semisal ada beberapa detail yang mungkin kelewat, kalian bisa tambahin aja di kolom komentar. Buat yang mungkin kalian penonton baru dan masih bingung gitu ya, ini apa sih kok random banget MCU sekarang, tiba-tiba ada Captain Carter, tiba-tiba ada karakter Kahori, tiba-tiba ada The Watcher 3 biji, ada Arisem segala macam nih. Gue kasih tahu ya, pokoknya ya itulah What If, serial yang memang sengaja dibuat sebagai wadah kreativitas para penulis cerita dari Marvel Studios buat numpahin ide gila mereka dan random mereka ke dalam cerita Marvel Studio itu sendiri, karena sekarang sudah tidak ada konsep universe utama dan lain-lain segala macam, itu nggak ada. Semua merupakan tangkai yang sama yang dipegang oleh Loki. Makanya berbest banget kan sekarang, apalagi kalau kalian koleksi kaos dari desain Yggdrasil Loki ini, tulisannya Rewrite the Stories. Satu hal yang bikin gue kagum sama desain ini adalah perpaduan desain streetwear brutalism dengan elemen multiverse saga MCU plus banyak detail-detail dan easter egg buat kelanjutan desain nantinya gitu ya. Ini keren banget sih asli. Udah bahannya Cartoon Combat 24S, detailnya mantep, sablonnya mantep, packagingnya oke, gratis ongkir pula, kena diskon pula, mantap ya. Check outnya kalau misalkan nggak ada di keranjang ya, ini kan gue nyuruh di keranjang. Kalau misalkan nggak ada di keranjang ya apa-apa, berarti kalian kliknya di link di deskripsi ataupun link yang di komentar yang gue pin. Kira-kira segitu dulu breakdown detail dari trailer terbaru What If Season 3 yang nanti akan tayang di tanggal 22 Desember 2024. Bentar lagi, karena kurang lebih itu sekitaran 1 bulanan lagi cuy serialnya tayang. Tumen-tumenan nih 1 bulan sebelum tayang itu trailernya baru muncul gitu ya. Biasanya kan udah kayak 3 bulan sebelum tayang tuh udah digembar-gemborkan ya, tapi ini nggak. Keren sih, bisa menjaga kerahasiaan. Dan sejauh ini menurut gue ini random banget, salah satu yang paling random dari 3 season What If. Semoga saja memuaskan ya, karena kalau misalkan tidak memuaskan sayang sekali, karena ini kan ada kemungkinan besarnya memang langsung terkoneksi dengan Doomsday dan juga Secret Wars, karena ya ini tentang multiverse gitu. Jadi kalian wajib nonton sebenarnya biar kalian ngerti nanti di Doomsday ataupun di Secret Wars. Kira-kira segitu dulu breakdown detailnya. Gue Clipon X pamit undur diri, and I'll come see you next time.